ngapain nepok nyamuk? Itu tadi kayak yang tadi Om di awal ya kan terbang. Terus udah itu gitu. Bukan terbang saya, itu mental. Itu bang, tapi jauh. Mental. Oh itu mental Tapi ceritanya. itu film zaman dulu. Kalau sekarang kita buat film tuh, kalau dulu kan film judulnya keren, Deru Debu. Deru Debu. Oh iya. Sekarang bikin film laga apa ya? The Raid, udah Red bagus, keren. Menurut saya kurang membumi. Kalangan dari bawah tuh kurang ngerti The Raid tuh artinya apa. Oh iya benar. Kalau saya kan atraksi tukang begal. Serem banget. Atraksi tukang begal. Tapi tetap film bela diri. Oh iya benar, tapi nanti jatuhnya kalau di sini dibikin ala komedi action. Tapi zaman dulu itu ada aktor laga yang namanya Willy Dozan. Tahu Willy Dozan? Tahu. Oh bohong. Udah lahir emang? Udah tua pada penonton. Iya ya, bajunya doang pakai seragam. Ini kuliah ya. Ternyata tua loh. Jadi Willy Dozan itu dulu pernah membintangi sebuah film yang judulnya adalah Deru Debu. Wah keren banget tuh pada masanya tuh ya. Kamu nonton kamu? Nonton aku. Beneran? Iya bener. Yakin? Iya tahu. Yang jadi debu siapa? Yang jadi. Kan makanya itu tahun 95. 95? Iya, 95. Jadi kita mau mengundang Willy Dozannya, kita mau adu dengan pemain piano saya. Oh ada atraksi nanti? Ada. Yang mental-mental apa gitu? Kita udah ada itu. Oh udah siap. Kan ini, kalau langsung aja ntar Oke, kita. Oke, ini adalah Om Willy Dozan. Wes. Kenapa saya begini? Kenapa? Kalau begini soalnya lengse Om. Ya karena saat ini aku sedang aktif di sebuah film dengan hormatnya seperti ini. Oh lagi bikin film lagi. Lagi jalan. Lagi berjalan. Lagi Jadi, berjalan filmnya. saya sebelum kesini saya syuting dulu, habis kesini balik lagi Lagi syuting. Iya. Luar biasa. Sibuk banget. Filmnya jalan-jalan Om. Kan jalan. Oh iya benar-benar. Kemari dia. Nah syutingnya lagi berjalan. Oh syutingnya. Kenalin Om. Halo. Yang mainnya blorong. Kabar Om. Om, tadi saya udah bilang sama Anu bahwa Anu sini atuh Nu. Sini kenalin. Nah, kenalin. Mas Anu, jangan takut gitu ah. Wih. Nah. Ini Om, ini jago bela diri. Siap. Tapi orang mau bertarung salaman dulu begini. Ayo. Ini gitu. Oh permulaan ceritanya. Ajarin Om. Ajarin satu jurus saja ya. Iya Om. Satu gerakan aja coba. Misalnya dia tukang begal. Tuh kan. Pukul tendang boleh. Pukul. Ya, boleh. Tuh, slow. Nah, tuh, tendang. Nah, udah. Coba. Yang cepet Nu. Nah, yang cepat. Nah, tuh, kira-kira. Kamu yang lawan Om Willy. Kamu yang mukul. Om Willy yang nyerang. Oke, pukul, tendang. Nah, ini udah berarti dia bisa protek. Oh bisa kan? Nggak, kamu kenapa nangisnya pakai giginya harus keluar gitu? Biar silau. Oh biar. Oh iya. Benar. Silakan Om. Silakan dulu. Oke, tapi kita lihat dulu ya film-filmnya Om Willy Dozan pada saat itu. Silakan. What now? Are you scared? What are you doing? I don't need your help! Apa kamu bengong? Itu beneran adegannya? Hah? Itu betulan adegannya begitu? Tanya orangnya. Betulan Om? Ya, film laga itu sebetulnya dengan dari basic martial art, bela diri, didesain, jadi dibuat seperti beneran.
Itu aja Tapi sebenarnya. pakai ini nggak? Pakai stuntman nggak Om? Pada saat itu aku tidak ya. Tidak ya? Aku melakukan sendiri. Lakukan sendiri. Ya, karena penasaran ya, orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi Betul. Nggak Ya. babak belur Om. ya cedera pasti ada lah. Nggak mungkin tupai melompat selalu sempurna kan, pasti Iya, pada betul satu juga saat ya. juga jatuh kan. Pasti adalah saatnya gitu kan. Tapi Om ini katanya belajar sampai ke Hong Kong, ke Jepang, ke Taiwan, ke Amerika belajar bela diri, bener Om? Kalau bilang belajar enggak ya. Jadi kebetulan waktu saya sempat main film di Indonesia, film itu diproses di Hong Kong. Nah, perusahaan Hong Kong mencari saya. Akhirnya saya dikontrak perusahaan Hong Kong. Lokasinya di Taipei, di Amerika, di Jepang, itu memang pernah. Memang pernah. Ya. Oke. Dan Om ini katanya pernah dapat penghargaan internasional. Betul. Kebetulan sekali film saya yang pertama judulnya Crystal Fish. Crystal Fish. Kalau di Amerika judulnya berbeda ya, Jet Claw. Itu termasuk film yang box office waktu itu. Dan kebetulan juga saya dapat penghargaan sebagai The Best Performance. The best performance. Ya, Tahun berapa itu Om? itu tahun 81. Dan kebetulan bersamaan filmnya Jackie Chan, Dragon Road, itu dapat penghargaan The Best Performance. Aku best- The Best Newcomer. Oh, Om The Jackie Best Chan, Newcomer. The Best Performance. Om the best newcomer, Jackie Chan-nya the best performance. Performance, ya. Oke. Tapi kalau nggak salah Om di luar negeri itu namanya diganti, bukan Willy Dosan. Iya, memang waktu itu banyak pertimbangan dari produser sendiri bilang kalau Willy Dawson ini sounds like Filipinos ya, jadi seperti kurang internasional. Mereka merancang, memberikan beberapa nama. Akhirnya nama saya diganti jadi Billy Chong. Billy Chong. Ya, Kenapa terus balik ke Indonesia? Om kan di luar udah main film. ya itulah. Waktu itu terus ada obsesi, ambisi, pengen jadi sutradara ya. Jadi mulai debut pertama saya menyutradarain serial Deru-Debu, dan ya saya berhasil mencapai rating terbaik di SCTV waktu itu, Betul. di sebuah PH ya. Tapi di kenapa suatu harus pulang ke Indonesia? Kalau kan di luar bisa Nah, ada itulah. berhasil? Ada beberapa hal lah. Nah, itu ceritanya panjang karena zaman tahun 80-an itu perfilman di Hong Kong itu masih dipegang oleh orang-orang yang black market, Mafia gitu. mafia, benar. Jadi adalah ancaman-ancaman itu, ceritanya cukup panjang tuh. Oh, akhirnya memutuskan Jadi pulang ke grupnya Jackie Chan juga sempat dapat ancaman juga sama. Ancaman gimana Om? Nggak tahu. Wah, itu kalau di Hong Kong disebut gang riot ya. Dan saya sempat bergabung sebetulnya. Di antara mereka saya sempat bergabung. Jadi kalau misalnya mau terkenal, mau apa harus gabung sama mereka gitu? Bukan. Kalau terkenal biasanya mereka yang Masuk? cari kita, masuk kita. Diambil Anda, Sebetulnya mereka nggak minta uang atau apa, tapi mau memonopoli. dimanajerin gitu. Ya itulah, mau diambil, dipegang. Kan bagus Om, jadi makin terkenal. Iya, tapi kasusnya beda ya. Kita di bawah naungan mereka sama perusahaan kan beda. Dan itu perusahaan itu benci sekali sebenarnya. Dari bos produser itu benci sekali dengan mereka-mereka. Kalau tidak masuk ke mereka, Ya ancaman. ancaman. Sempat saya syuting di Beijing, tengah malam jam 3, produser bilang, kamu sekarang ke airport, ada yang jemput, kamu balik ke Hong Kong. Tiba-tiba, saya bilang kenapa? Kamu jangan nanya, langsung packing kamu. Bicara di Hong Kong. Ya udah, nggak ngerti, sampai sekarang juga nggak ada jawaban. Oh, Sempat. Maksudnya balik Hong Kong terus ngapain? Ya nggak tahu, karena sebelum saya pulang ke Hong Kong itu ada 2 orang sering tanya sama saya, kamu dikontrak perusahaan apa? Saya bilang Seasonal Film Company. Kenapa nggak sama Golden Harvest? Aku bilang nggak tahu. Kamu ada manajer nggak? Nggak ada. Saya langsung ke produsernya. Masih nanya, kenapa nggak sama Golden Harvest? Kamu seharusnya sama Golden Harvest. Nah itu terus. Saya juga nggak tahu. Oh, Nah, jadi paginya langsung suruh pulang. nggak jadi bintang, nggak jadi main. Nah itu, jadi ya kasusnya seperti itu ya. Wah. Kita nggak tahu. serem ya. Ini Oh, kayak jawabannya adegan apa? di film ya Om. Apa? Lebih serem daripada adegan di film ternyata ya. Om Willy juga pernah main di film internasional macam-macam kan, kalau Jet Claw, Double Crosser, Black Belt Karate. Ya Black Belt Karate itu di Indonesia sebenarnya. Terus ada Jet Claw, terus kemudian Fistful of Talents yang terakhir itu film kolosal ya, Fistful of Talents. Syutingnya selama 7 bulan tuh.
Jadi itu film terakhir saya. Jadi waktu itu masih banyak ancaman ya, tapi saya mah bergabung dengan geng Chim Sacuy. Apa itu? Itu ada namanya geng Chim Sacuy. Kalau gabung dengan geng itu ngapain Om? Ya, saya butuh perlindungan juga. Biarpun kita punya bela diri, Ya kalau tapi dikeroyok kita tidak akan bisa melawan mereka. Iya karena Pasti. triad gitu ya Om ya. Contohnya saya sebut nama teman saya ini namanya Ben Lam. Ben Lam nih akhirnya jadi aktor film juga. Itu anggota, salah satu anggota yang pernah pacaran sama penyanyi siapa tuh, Anita Mui. Itu pacarnya Anita Mui. Anita Mui meninggal, aku dengar si Ben Lam juga dibunuh juga Oh, di Thailand matinya. Matinya di Nah, Thailand. ceritanya panjang lah tuh. Oh, berarti benar-benar mafia sekali itu. Itu kawan saya, itu geng Chim Sacuy itu. Wow. Kisah nyata, Berarti bahaya tuh Om di situ ya. kisah nyata. aktor laga aja Om yang seperti itu. Saya rasa bukan itu laga asli. Kasusnya banyak sih ya, cuma mereka kan kelihatan meriah, kelihatan ini ya. Tapi sekarang mungkin udah nggak ya, mulai terkikis ya. Dari aku dengar tahun 90-an ke 2000-an tuh mafia-mafia ini udah mulai terkikis ya. Tahun 80-an tuh paling banyak tuh. Itu Zamannya. kalau di Indonesia ada nggak ancaman-ancaman gitu? Nggak ada, Indonesia nggak ada. Nggak ada. Ya karena di Hongkong dan sebagainya triad kan ya Om Ya triad, ada. Terkenal dengan triadnya Ada. memang. Ya ya. Oke baik. Kita akan lihat setelah yang ini akan ada sepasang sahabat di film Saur Sepuh. Kita Waduh. setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke siap. Lu tambah mundur. Nah, itu jagoan-jagoan Hongkong semua. Nggak berani turun dia. Ya iyalah banyak ya. Akhirnya dia telepon produser terus datang minta maaf. Terus dia press conference lagi, minta maaf, ini sebetulnya saya hanya promosi aja, nggak begitu, seharusnya saya begitu, minta maaf. Ini kisah nyata. Oh berarti gelap sekali dunianya tuh. Nah, itu kisah nyata. Makanya saya dikasih tahu dari produser bilang, kamu boleh ngomong tapi yang sewajarnya aja. Kalau di Indonesia gimana Om? Indonesia sih ya nggak ada. alhamdulillah. Aman ya Om ya. Karena waktu itu nama saya sudah untuk dikontrak setahun waktu itu di Show Brothers, Josh Luti, bukan Rudy, Josh Luti. Tapi saya nggak mau Nggak mau karena takut itu Om ya. iya, daripada nggak balik. Tahun 90-an ke mulai menjelang 2000-an tuh udah mulai terkikis-kikis. Nggak tahu sekarang kayaknya nggak pernah dengar sih. Tapi katanya anaknya Bruce Lee juga begitu kejadiannya, katanya baru. Emang itu. paling rawan tuh tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an tuh paling keras-keras. Karena Tapi Tahu Om, saya. Om mengatakan anaknya Bruce Lee itu Om tahu dari mana kan? Setahu beritanya? saya gini, apa namanya? Saya syuting banyak dengan join dengan Taiwan dan segala macam. Begitu mereka pegang senjata, itu senjata benar-benar dikontrol. Kok bisa lepas? Kok bisa satu lepas? gitu? Nah itu aja. Iya, ya, ada yang aneh gitu Ada ya. yang aneh. Ada yang aneh. Oke. Oke, kalau Mbak Muti ini kan terkenalnya di film Saur Sepuh sebagai Lasmini. Iya, Iya, partneran ya sama Om Jono. Saya kebetulan di naik sinetronnya. stasiunnya Oh ya. di sinetronnya. Di sini. Saya layar lebar. Layar Dia lebar lebar saya di stationnya. di stasiunnya. Di apa di ya di Sinetron. stasiun TV. Nah kalau aktris laga perempuan tuh dikit ya sebenarnya ya. Itunya Iya. itu banyak ya Nggak Mas ya? banyak. Nggak banyak ya Mas? Nggak banyak. Iya. Kok mau gitu? Kok mau jadi artis Iya. laga gitu? Apa nggak pernah kepukul kesleo gitu? Ya pasti ada suka dukanya. Saya mau film action karena punya tantangan dan saya suka dengan tantangan gitu. Iya, iya, iya. Walaupun saya basic saya adalah penari, saya bisa nari. Menari? Menari dong. Anda bisa nari? Kan taunya nggak bisa nari ya. Coba bisa. lihat. Coba. Coba. Ini nggak ada lawannya lagi ya Mas. Oh enggak. Narinya Narinya sendiri ya? Nari opo? Gini Mas, kalau saya biasanya nari itu diundang untuk acara-acara ulah hari jadi, pasti narinya juga berhubungan dengan action. Iya, jadi tarian Bambangan Cakil. Di situ kemarin saya barusan ke Hong Kong sama ke Thailand. Untungnya di sana ramah-ramah Mas, beda kalau Oh zamannya beda, zamannya beda. Jadi benar-benar film di saat seni budaya di sana sangat dihargai oleh orang luar. Ya, coba dikit aja. Harus ada lawannya sih. Harus ada lawannya. Ada lawannya. Anu. Anu.
Kalau enggak aku nari dulu sendiri, nanti lawannya datang ya. Pura-pura cakil gitu ya. Oh ya, cakil tahu Cakil, bambangan cakil. Bambangan Gini, cakil. kamu gini. Musuhnya datang, bambangan cakil. Itu bukan cakil, itu kepiting. Jalannya kepiting tuh. Pagelarannya bubar. Aduh. Terus nanti ada yang dinaikin ke atas tuh. Apa tuh? Bisa nggak kamu? Perawana, Sinta. Aku harus naik ke sini. Waduh. Oh ya, coba. Bisa. Coba. Yuk, langsung. Turun kamu, salto. Salto. Ya, sih. Maju lagi. Maju lagi. Maju lagi. Terus tarik, lepas, lari sana kamu. Standby sini mas, standby sini. Standby di Standby sini. dengan. Udah. Udah, aku naikin ya, hati-hati ya. Hap. Wah. Bisa nggak? Kuat gak? Kuat nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sih. Tahan. Ini baru hebat. Tahan. Abis ini Om George mau naik. Gak taunya bisa cakil loh. bisa dia. Kalau udah dinaikin bisa, berarti bisa cakil dia, bisa nari. Oh, Luar biasa. Bajunya kayak baju-baju kebaya, tapi atraksinya laga. Ini nggak susah ya Mbak? Pakai baju-baju itu gitu. pasti susah ya mas ya. Ini yang lebih profesional dan senior tentu banyak resiko dan suka dukanya pasti ada. pernah cedera. Oh pernah dong. parah, Waktu yang itu parah. saya fighting sama Mbak Eli di Bangka, ya itu tadi seling. Kita seling mau apa gerakan, akhirnya sampai di tengah itu mau fighting jatuh selingnya. Putus. Otomatis saya kan putus ya mas ya. Jadi saya putus, jatuh ke untungnya di pasir. Alhamdulillah sayanya ya memang sakit sih 1 minggu ya, tapi Mbak Eli langsung ke Jakarta karena memang agak parah ya sakitnya. Patah dan sebagainya enggak? Enggak sih, ya pokoknya nggak bisa kalau hari itu diteruskan untuk syuting nggak bisa. Aduh serem ya. Dan saya juga pernah kebakar waktu itu sama almarhum Mbak Susana. Adegannya waktu itu kan saya di tali misteri misteri keris sembuh gandring sama Mas Sandy. Waktu itu di tali, terus itu musuhnya datang, tahu-tahu api itu nyambar ke dada saya gitu. Di sini, akhirnya kan mesti ada lukanya. Alhamdulillah lagi di situ itu saya disembuhkan sama yang pawangnya di situ. Nggak tahunya dikasih apa itu, abu-abu apa dikasih Herbal gitu. Alhamdulillah sembuh gitu. Dan saya juga pernah keseret dari kuda loh. Keseret dari Dari kuda. kuda. Jadi waktu itu adegannya saya fight naik kuda. Harusnya kejar-kejaran dengan lawan mainnya, lawan main saya. Mepet mas kudanya mas. Jadi kan waktu itu kita pas adegannya pacu kudanya, nggak taunya kudanya yang sebelah musuhnya itu mepet saya, saya jatuh tersungkur, pusing deh 1 minggu. Malah Barbie. Iya. Pusing pala Barbie. Zaman dulu belum ada pusing Iya, pala iya. Barbie. Lah itulah sebuah resikonya, tapi bagi Resiko. saya itu sebuah tantangan. Saya pun ya. udah suka tantangan dan itu fine bagi saya, nggak ada masalah. Nggak kepengen kepikiran aja gitu daripada babak belur ya kan pakai stuntman aja lah. Ya ada sih stand in waktu itu, stuntman juga ada. Cuma selama kita waktu itu dulu kita memang begitu ya mas ya. Selama kita bisa melakukan, Lakukan kita sendiri. sanggup, kita lakukan sendiri. Jadi pemain itu diharuskan profesional. Luar biasa. Mungkin beda dengan zaman sekarang Pak. Karena Bapak Gumbarannya dulunya acara di radio sebenarnya. Radio tapi akhirnya dibuat film dan sukses besar. Iya Brahma Kumbara ya. Oke, luar Dan biasa. kita latihannya juga lama. Latihannya juga Latihan lama, nggak oke. nggak langsung kita ayo syuting, nggak. Kita pakai latihan dulu di Pulau Mas naik kuda, kemudian berapa bulan
kemudian kita fighting dulu latihan silat itu di Jadi ada Tanjung Priok. latihannya dulu, Iya, nggak Oke, sembarangan. Setelah ini kita akan ada pemeran Jaka Tingkir. Wah, Yang tidak pernah tergantikan. Setelah ini, biar mana tetap di Tabung. Ambil sini. Ambil Beneran. Punya bintang tamu juga nih, ya kan? Serem juga ya? Serem juga, sama. Pokoknya bintang tamu kita hari ini serem-serem lah pokoknya. Waduh. Ini adalah Josh Rudy. Wah. Josh Rudy tahu dong? Tahu, Josh tahu. Rudy. Tahu Josh Rudy? Tahu. Dan juga bukan itu, tapi ada Murti Sari Devi. Ini adalah pemeran Brahma Kumbara dan Lasmini di film Sahur Sepuh. Waduh, cewek nih. Cewek dan cowok Josh Rudy. Woi. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar Om? Tunggu sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu film-film dari Om Josh Rudy. Silakan. Berani kalian pulang aja sama istri majikanmu? Juragan Basra sudah menyerahkan nyonya untuk kami santap. Kurang ajar. Ayo coba. Om apa? Om umurnya berapa Om ya? Tahun ini 61. 61. Om Willy? Berapa ya? 57. 57, 58, 61. Kayaknya kalau udah 61 tahun, angkat kaki juga kesleo harusnya. Harusnya udah banyak encok. Masa masih bisa satu Nggak percaya gue. gitu. Nggak percaya saya. Minta bukti dong. Adu aja sama Anu gimana? Anu kan jago tuh. Nu, Nah, udah tua Nu. Ayo Nu. Mas Anu kena lagi. Kecil mas. Nu, sini Nu. Mumpung Om Jos udah tua, dia udah nggak mungkin tuh. Kaki nggak kaki kuat ngangkat lah. juga udah sakit pasti. Nah, Mas, muka saya udah bopeng gini, nanti tambah hancur, Pak. Coba aja bisa apa aja. Om coba Om. nah. Salaman dulu, Om. Ya. Nah, saya nggak perlu ngasih Anu. Coba Anu bisa gini nggak sekarang? Nih. Emak. Nu, 61 tahun Nu. Bisa Masa split. saya nggak bisa? 61 tahun tadi split Nu. Ayo Nu, ayo Nu. Mas Anu. Iya. Yakin. Wah. Sebelah aja gimana, Mas? Sebelah. Tadi Om split depan tuh ya? Masih Jadi bisa gini, tuh. apa namanya? Nah, coba. Untuk usia-usia yang seperti saya harus banyak bergerak setiap harinya dan segala macamnya untuk alis tekniknya. Jadi misalnya kita berlatih Wow. terus duduk. Wow. Wow. Untuk melatih otot semuanya sih. Om Anu. Yakin pasti bisa. Saya bantuin, saya bantuin. Jangan ngikut dong. Nggak mau tarik lu ngikut itunya. Luar biasa. Keren banget. Lasmini. Lah kalau cewek kan biasanya nggak ini banget. Iya. Tapi perlu yang diadu juga. Pembuktian. Pembuktian Mas Anu. Satu lagi. Nah, Ini seimbangnya. Ayo. nah ini. Sini Kakang Brahma. Kalau berani, pantang Lasmini. Ini berani nggak ini? Kenapa? Berani nggak? Berani anggap aja toge-togean. Salaman dulu, Mbak. Oh, salaman. Aja enggak tadi, Mas. Luar biasa. Om Anu
jadi maju mundur cantik ya. Oh bisa nggak tadi gitu? Aku kayak tadi gitu ya. Kayaknya robek ya Mas, sama kayak Mas Anu tadi. Oke, tapi Om Jos ini terjun ke dunia acting dan jadi pembina karate sejak tahun 70 ya? Iya. Nasional. Terus akhir dari tahun 77 saya syuting di Hong Kong. Kebetulan saya ketemu sama Chen Wiming, dia bilang cerita dia punya anak buah tuh 600 dan dia ngomong terakhir mafia. Memang Triad Mafia. Dan dia bilang, lu syuting di sini satu film kan? Bilang iya. Kalau film kedua hati-hati. Kalau lu syuting sama gue aman, tapi kalau di luar itu bahaya. Karena Diancam tuh, Om. Diancam tuh, Om, ya. karena kita harus setoran untuk uang keamanan mereka sekitar 40%, 40% 40%. untuk uang keamanan. Kalau misalnya cuek gitu gimana, Om? Kayak lewat kayak Bruce Lee. Bruce Lee, terus anaknya Brandon Lee kayak gitu. Serem ya di sana ya. Serem banget Om Deddy. Wow. Makanya ada kabar katanya Bruce Lee itu meninggalnya tidak wajar. Kalau Bruce Lee tidak ikut riot gitu. Enggak, dia justru melawan kan waktu itu kan dia ditawarin sama Show Brothers, cuman dia tolak kan. Dia waktu itu di Goldie kalau nggak salah. Iya, tapi kalau anaknya Bruce Lee bukannya udah di Amerika itu? Tetap aja. Bahkan di Amerika juga ada Iya. begituan ya, Om? Right. Wah, itu hanya aktor laga atau gimana, Om? Kayaknya sih, hampir aktor Mungkin lagi. entertain juga ya. Jadi penyanyi yang juga. entertain yang misalnya semua aktor yang di bawah naungan mafia kebanyakan. Karena gini, yang mau main film di Hong Kong itu ribuan. Jadi saya pernah melihat pada saat saya syuting itu para calon-calon figuran untuk fight ya, jadi ekstrasnya gitu. Itu dites bener-bener, dipukul bener dan jatuh bener. Coba lihat film Hong Kong kan bagus-bagus, karena mereka sudah dilatih. Ini contohnya ya, satu kejadian nyata ya. Waktu saya datang pertama kali di Hong Kong, produsernya cerita, ini kita kalau bikin promo, apa adanya aja, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan nanti orang-orang sini kalau nggak suka nanti nantang berantem. Itu pernah kejadian aktor Korea, Hwang Chen-li itu. Nah, itu diwawancara sama wartawan sama hotel yang saya nginep juga tuh. Nggak beda lama waktunya. Jadi dia conference, dia bilang, ya saya di Korea tuh juara taekwondo, number 1 taekwondo. Terus kalau lawan main saya tuh biasanya tidak sampai 1 menit tuh pasti jatuh gitu. Nah paginya berita itu kan keluar di koran, majalah, TV kan. Itu paginya jam breakfast tuh udah ditungguin jagoan-jagoan Hong Kong. Aduh. Di hotel itu juga, hotel yang saya nginep. Ramai itu. Itu Tapi Om Willy Dozan ini kalau nggak salah anaknya sekarang juga menjadi bintang laga, Om. baru mulai karir di salah satu serial. Ya dia salah satu tokohnya juga. Oke, namanya Leon satu Dosa. produksi sama saya kebetulan. Oh, Om yang memproduksikan? Bukan ini dari satu PH produksi ini kebetulan satu produksi sama saya. Oh, bela dirinya apa itu, Om? Dia basicnya karate. Dia Basic. sudah black belt internasional. Wow. JKA dia, Japan Karate Association ya. Oh, oke. Dan pernah dapat medali justru taekwondo sebelumnya. Taekwondo. Taekwondo dulu baru ke karate. Oke, namanya Leon Dozan. Iya lah dasarnya. Oh, turun guru. Makanya cocok deh sama aku biar aku aman ya kemana-mana ya. Kamu mau yang muda-muda? Iya dong. Panggilin yang muda nih muda. Ini pemeran Jaka Tingkir yang tidak tergantikan. Pemeran Jaka Tingkir tak tergantikan, mungkin juga dia bisa tak tergantikan di hati aku ya. Ya kamu yang undang kan mau gitu deh, yang malas. Jadi panggil dulu nih. Kamu aja. Oke deh, ini dia Dian Sidik. Oh, Jaka Tingkir. Wah. Apa kabar? Apa kabar, Mas? Jaka, wes. Oh
kencang amat luar biasa. Iya, salaman aja kenceng banget ya. Gimana kalau Mana ada dipeluk maka kan? dari itu. Silakan duduk, silakan. Silakan. Tunggu. Kita kasih lihat dulu dong, gerak dulu dong, Suruh atraksi. Om Anu, sini. Kan mau atraksi. Ya. Mas Dian, coba tunjukkan dulu kebolehannya sedikit. Kita sudah punya korban. Boleh, Bapak silakan. Aman dulu. Yang satu jaga tingkir, yang satu perjaka anung. Oh, jadi mau diapain? Bunuh. Jangan. Babak belur boleh, tapi yang penting masih hidup lah. Ya. Ini sudah babak belur, Mas. Alon-alon aja. Alon-alon. Tangkisan aja ya. Ya. Paling gampang lah. Coba pukul. Tangkis ini. Ya. Diambil. Puterin ke belakang. Patang. Habis Ya kan? dipatahin. Gampang. Mau diapain? Mau Patahin aja, dikit-dikit Mas, patahin jadi 6. Jangan, Mas. Nah, kalau yang lainnya. Yang lainnya, Mas. Jatuh gitu, coba. Jatuh bisa nggak? Yang jatuh. Atau yang diterbangin juga boleh. Yang jatuh Mas, yang jatuh. Maaf Nu ya, ini bakal mencelakakan Anda. Mas. Gini. Masih kelihatan, Mas? Kelihatan, Mas. Ya, coba lagi pukul sebelah sana. Oke. Ambil sini. Ambil sana. Ambil. Apa-apa dong, Mas. Apa-apa. Sorry loh ini. Cuma guyonan. Jantung saya ketinggalan tadi gimana? Makasih, Mas. Oke, kita lihat ini adalah film-film dari Dian Sidik. Luar biasa. 7 tahun dia tidak tergantikan. Hebat. Benar ya, 7 tahun itu film 7 tahun ya. Kayaknya sih begitu. 7 tahun. Nah, itu awalnya Anda tuh memang bela diri atau apa sih? Enggak sih. Dulunya sih pemain sepak bola. Katanya Anda juga belajar musik. Belajar musik, tapi nggak diterusin karena susah banget baca not balok. Belajar musik tapi nggak bisa baca not balok. Enggak ya kayaknya ya. Main trompet. Main trompet. Ya. Main trompet. Ya. Trompet yang buat tahun baru itu. Enggak dong, itu mah nggak perlu nada. Kalau yang begitu mah tinggal Main trompet. Main trompet. Yang ada pencetan-pencetannya. Katanya dia pernah ngelawan buaya. Buayanya bohongan kan? Waktu itu buayanya beneran. Buayanya beneran. Terus mati buayanya katanya. Iya, betul. Soalnya waktu itu kan kita kan ada untuk menarik perhatian penonton apa gitu kan sesuatu. Awalnya sih ide saya sendiri gitu. Terus sama produsernya diiyain gitu. Saya pikir di sana ada pawangnya, paling nggak dokter buat nyuntik buaya tuh, ternyata di sana nggak ada yang pawang kayak gitu. Jadi Ya berhubung kru sudah jalan di sana dan kita tetap harus syuting. Jadi buaya untuk safety mulutnya diikat tuh pakai lakban, terus badannya itu diikat pakai seling. Setelah itu saya berada di kayak bukan danau tapi kayak kubangan gitu. Dan buayanya waktu itu berontak, selingnya putus dan lakbannya lepas. wah, lalu Berhubung saya ketakutan banget, saya langsung jepit dia keras, sangi kerasnya, ternyata buayanya udah mati di tangan saya sendiri. Wah, Samsung dong. Ya, kayaknya gitu. Berani karena nekat tuh berarti. Iya, waktu itu niatnya sih. dan ini karena takut ya sebenarnya. Karena ketakutan dilepas itu ya. Ya, Wah, untung andanya nggak apa-apa ya. Udah. Coba kalau andanya kenapa-napa, saya ngundang buayanya sekarang. Ya. Oh iya. Mas Billy, kalau melihat aktor-aktor laga sekarang gimana?
mulai bermunculan sekarang ya. Seperti ada, kalau yang internasional tuh seperti ada Joe Taslim, ada Iko Uwais. Ya mudah-mudahan ini generasi terus berjalan ya. Jadi film action ini kan tidak ada matinya ya. Betul. Genre tema film action, komedi, drama itu selalu ada terus. Selalu ada, jadi nggak Dan pernah action berhenti ya. ini boleh kata box office dunia itu banyak kan action. Banyak kan action, ya betul. Ya, betul. jadi kita harus berharap generasi itu tetap ada. Terus ada. Kalau Mbak Lasmini, Mas Dani sama Om Jos ngeliat anak-anak muda sekarang gimana? Bagus. Mereka punya dasar semua rata-rata ya. Jadi untuk kita harus terjun dalam dunia acting dalam laga, kita harus punya dasar. Harus punya dasar. Kalau enggak nanti akan kacau. Oke. Karena kebanyakan zaman-zaman yang dulu bisa dilihat kan kalau mukulnya modelnya begini. Apanya? Kalau mukul kan kadang-kadang Ya, bisa dilihat gini. maksudnya gini. Jadi tidak ada Jadi dasar tidak sama beneran, sekali. tapi Ya. tekniknya aja udah salah. Tekniknya Kalau yang salah. pemain film laga itu lebih baik memang punya basic martial basic art. martial art. Karena bentuk pukulan, tendangan, kuda-kuda pun kelihatan di situ. Iya, iya. Pasti kelihatan. Kalau yang perempuan sekarang, yang kedepannya gimana? Kalau menurut saya memang harus ada basic ya. Iya. Kalau artis-artis sekarang mungkin ya, menurut pengamatan saya ya kurang ya. Dalam arti memang mereka misalnya sebelumnya harus ada basic apa misalnya ya. Bener-bener dia dilatih, bener-bener dia profesional, bukan hanya instan gitu. Jadi kalau memang dia mau terjun film action, di situ kan penuh risiko dan tantangan. Jadi Kalau harus film action benar-benar harus dilatih. bener-bener fokus ke sana. Contohnya salah satu aktor Hong Kong yang terkenal, yang saya kenal juga, Andy Lau. Dia sama sekali tidak ada basic martial art, tapi dia banyak main film action tuh. Itu karena kegigihan latihan dia. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa menjadi seorang legenda film action gitu kan. Jadi kayak Bruce Lee, Jackie Chan pun sebenarnya kalau yang saya tahu dia bukan martial art, tapi dia pertunjukan. Stunt ya? Kayak stuntman dia. Dari situlah dia mulai tumbuh Terkenal, di tumbuhnya dunia di film situ. action. Tapi karena belajar gigih, Bisa ya? nggak bisa. Boleh aku nanti Suka action ya. nanti aku di otak-atik Enggak apa-apa. Nih, titipan Om Deddy. Biar Bagus saya jadi. Nggak duduk orang. Oh, biar Anda selamat ya. Kalau aktor laga itu biar agak sedikit kelihatan nggak menyeramkan, memang harus celananya bunga-bunga ya. Jadi, Om Deddy aku Ini lagi ngetren tahun 2015 loh. Ini lagi ngetren ini katanya. Kan keren juga toh. Ya, biar nggak serem-serem amat ya Mas. Ini lagi ngetren. Lagi keren. Besok aku sama Josh Rudy juga mau pakai. Oh jangan Om bener Om. Iya ini bener Om gitu saya nggak jangan seumur hidup saya nggak akan undang sini lagi Om. Ya nggak di apa-apa warning. Mas Pasher. Kayaknya cocok bisa dikombinasikan komedi laga. Ya kan? Yang main Mas Dian. Kan film action tuh ada action horor, action serius, action suspense, ada action komedi. Nah, jadi tema action ini bisa jadi banyak. Bisa jadi banyak. Ya bercanda. Oke, tapi ini Om, mungkin satu-satu dari Om Willy ya, ke semuanya. Ini kan usia sudah, kalau yang senior nih sudah 50 tahun, Om Jo sudah. Jangan bilang tua ya, senior. Senior. Beda ya. kan sama tua sama senior. Sudah Ya? senior sekali. Tapi tadi Om Jo saja bisa split seperti itu. Om Willy masih bisa fighting, masih. Itu gimana cara menjaga kebugarannya supaya masih bisa kayak gitu tuh? Biasanya orang-orang begitu aja gerak aja encok gitu kan? Ya satu, pola sehat ya. Pola hidup sehat, makanan juga kita jaga. Ya jangan sampai hanya mengumbar nafsu makan, wah kuliner enak.
Karena sekarang kita kan aktivitas nggak seperti dulu ya. Jadi apa, exercise juga sedikit berkurang. Jadi ya menjaga stamina, Makan sehat dan sebagainya. makan sehat, pola sehat itu penting. Oke, kalau Mbak Devi? Kalau saya sama juga dengan Mas Willy, faktor makanan harus kita jaga. Selain itu memang sampai sekarang pun saya masih ikut latihan atau les seni bela diri. Masih sama Masih, sekali? saya masih bergabung dengan Sampai Ikatan sekarang? Pencak Silat Indonesia. Pencak Silat Indonesia. Ya, di sana saya kebetulan latihannya itu kan di depan rumah gitu. Jadian kalau Sabtu Minggu kalau pas saya nggak show keluar, saya ikut latihan di sana. Oh, kalau Om George? Itu pola makanan kita jaga, lantas istirahat kita jaga, lantas latihan. Latihan Every tetap? day. Every day? Every day. Latihan apa? Om? Sepeda, lantas stretching segala macam. Bela diri masih latihan nggak Om? Masih di rumah. Masih di rumah? Itu Jadi saya pakai pemberat untuk memukul shadow boxing. shadow boxing, masih latihan shadow boxing setiap hari? Enggak tiap hari kalau itu. Ya misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Oh iya. Jadi untuk menjaga istilahnya stamina kita jangan sampai drop. Oke, luar biasa. Nah, ini menarik. Dan saya tahu nih temanya adalah bela diri nih. Ya. Jadi kemarin saya penasaran bikin film bela diri itu seperti apa sih? Ini yang main siapa? Saya. Om Deddy. Saya. Bisa? Bisa. Serius? Bisa, cuman gini, pengen tahu bikin film bela diri seperti apa. Jadi saya main bikin percobaan. Nah, saya bikin film bela diri saya sendiri. Bikin sendiri. Bela diri sendiri. Iya. Lawan muka saya pukul sendiri. Kamu jangan nanya terus kenapa sih? Saya bikin film bela diri sendiri. Jadi saya mau tahu bikin film. Jadi saya bikin pakai handphone sama pakai center. Nggak pakai apa-apa, nggak pakai lighting, nggak pakai apa. Terus suaranya pakai kardus. Saya buat seperti apa. Nah, nanti saya buat sengaja buat episode ini. Nanti Om nilai ya, Om nilai ya. Selain satu ini ada. Aja mana-mana tetap di hitam putih. Saya buat ini kan biasa kamera banyak. Saya buat cuma pakai handphone satu. Saya buat pakai handphone satu, pakai lighting, pakai center malam-malam ya. Terus saya grading sendiri pakai handphone juga editnya. Nanti Pakai saya asap-asap gitu, Iya, nanti center saya mau di bawah ngasih lihat muka. behind the scene cara buatnya juga gimana supaya teman-teman di rumah nih yang muda-muda bisa kreatif juga gitu. Nah, ini kita kan baru pertama kali coba Ya. nih, biar Om nilai nih coba seperti apa. Coba tayangin. Handphone buatnya. Aku tahu judulnya. Apa itu judulnya? Apa itu? Pembalasan dendam di jemuran, ya kan? Tadi ada jemurannya Om di belakang. Oke. Bagus, tapi keren. Sebelum minta nilai dulu, Oh, kita iya, kasih iya. lihat dulu aja mendingan buatnya seperti apa. Nah, ya kan coba nih.
paling suka bagian yang gelepak-gelepak kardus segala macam itu. Oh, setengah mati loh bikin suaranya tuh Oh, setengah iya, iya. mati loh. Iya. Nah, gimana Om? Dinilai Om. Kalau saya lihat ini peranan editing yang Betul. utama. Satu ya. Dulu kalau pada saat kita main film pada saat itu ya, itu lebih cenderung ke laga yang panjang, benar. Ya, betul. Jadi bisa sampai 12 gerakan, 15 gerakan itu satu shot. Nah, itu memerlukan atraksi yang luar biasa ya. Tangan, kaki, tangan, split apa segala. Nah, kalau ini banyak kan editing cut. Tapi not bad. Ini termasuk bagus. Bagus. Satu. Berarti nilainya berapa Om? Dari 1 sampai 10? Angka 8 is oke. 8. Oke, kita tanya juri yang lain. Oke. Kreatif, Silakan ini balas sangat minus. kreatif. Iya betul. Sebetulnya saya memang bukan sutradara, tapi pemain. Walaupun saya melihat langsung ini, Mas Dedi adalah top, kreatif, bagus. Wah, nilainya berapa Mbak? Nilainya. Nilainya 9 aja deh. 9. Nah, tak dulu belum, jangan seneng dulu, masih ada lagi. Wah ini kayaknya Om jelek nih. Iya nanti. Karena dia profesional ya. Iya, yang profesional nih, ini nilainya beneran nih. Enggak, saya pikir bahwa tadi itu memang bagus. Jadi untuk awal kita buat fight yang seperti Dedi lakukan tadi itu bagus. Karena apa? Dasar-dasarnya sudah ada semuanya. Hanya tinggal penggarapannya nanti lebih didetailkan lagi. Didetailkan, betul. Itu aja. Jadi bagaimana serangan daripada ini segala macam gitu, itu lebih mendetail. Karena saat sekarang itu berbeda dengan yang dibilang sama Willy tadi. Kalau dulu kita sampai 10 sampai 15 gerakan satu kali satu shot. Satu shot. But sekarang itu cuman 1 atau 2 gerakan udah pindah angle. Jadi tergantung daripada reaksi sekarang yang penting. Jadi reaksi yang lawan kita sehebat-hebatnya kita, tapi kalau reaksinya kurang nggak ada apa-apa. Jadi tidak mukul sekeras apapun, tapi cuma reaksinya begini. Iya, betul. Nilai Om. 8. Udah. 8. 8, 9, 8. Karena dia punya ini apa namanya kemauan. Mawar. Nah, Mas Dian tuh baca tuh di sana tuh. Nah, baca dulu. Nah, Bilang Oh, di bawah papannya. bilang masih Katanya masih bagusan saya, kata dia. Oh, kata dia kan. Oh iya. Tapi emang bagus saya. Lagi. Kamu bilangnya nggak gitu loh. Kata dia. Katanya dia masih bagusan Anda kan? Ah, Tapi menurut Anda? Ya bagusan saya. tapi tujuannya adalah tadi bukan fightingnya, tapi tadi makanya kita kasih lihat adalah behind the scene-nya bahwa itu dibikin pakai handphone, pakai lampu. Kenapa? Karena apa sound effect-nya juga kan. Betul. Pakai itu seperti zaman dulu tahun 70-an juga gitu. Saya lihat di editing di Hong Kong tuh juga pakai alat-alat sederhana. Pakai sapu ini. jadi kalau jadi pakai koran yang digini. Ya benar. Tapi susah Om itu buat Sekarang beda. Sekarang kan udah Udah pakai ini semua kan sangatnya. disk. Udah pakai Disk ya, udah ada semua. Udah beda lah sekarang. Oke. Tapi ini kreatif Nah, tujuannya adalah begini, kan sekarang lagi zamannya handphone, smartphone. Banyak orang-orang menggunakan smartphone, jadi terkenal sekali smartphone tapi dumb people. Handphonenya semakin pintar, orang makainya tuh nggak dipakai buat apa-apa. Jadi tujuannya tadi ada mau ngasih lihat bahwa ternyata kalau Anda nggak punya apa-apa, bisa kok bikin sesuatu gitu. Nah, seperti apa yang Anda buat, misalnya karyanya apa? Mungkin Anda bisa tunjukin, bisa kirim ke kita seperti apa yang Anda buat. Nanti bisa kita tayangin juga di sini. Seperti itu tujuannya. Oke, tapi terima kasih semuanya udah hadir di sini ya. Ya, aktor-aktor laga yang udah senior, profesional, ya kan 7 tahun Jaka Tingkir. Kalau yang lain udah nggak usah ditanya deh ya, udah senior banget. Terima kasih, mudah-mudahan film laga di Indonesia semakin lama semakin maju, dan itu mungkin tugas kita semua. Banyak gitu ya. ada generasi penerus juga Ada generasi ya. penerusnya. Dan tadi seperti tadi film yang saya buat tujuannya adalah satu, yuk stop violence tapi be kreatif. Saya dari Corbusier Nikta Gina, inilah Hitam Putih. Salam sama Leon. Sejarah asal mula orang Sunda selalu menjadi cerita misteri yang menarik untuk diungkap.
baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun supranatural. Dan tempat yang diyakini dihuni oleh nenek moyang pertama orang Sunda adalah Goa Pawon yang berlokasi di kawasan Gunung Pawon, Desa Masigit, Padalarang, Jawa Barat. Goa yang diperkirakan telah dihuni manusia purba sejak zaman prasejarah, kurang lebih 9.000 tahun yang lalu. Terletak di atas tebing dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Goa yang selintas terkesan pengap dan berbau kotoran kelelawar ini terbentuk dari gugusan batu gamping. Dan di salah satu ruangannya memiliki semacam cerobong atau lubang besar di bagian dinding atapnya. Di balik keindahan alam Kabupaten Bandung yang menyatu dan menyita perhatian, terdapat sebuah situs yang dikenal dengan nama Situs Goa Pawon. Situs purbakala ini dikenal atau diyakini sebagai peninggalan sejarah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya kebudayaan masyarakat Sunda. Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama saya, Nesya Silvia, akan mencoba menguak sejarah di tempat ini. Dalam perkembangannya, goa yang kini dijadikan sebagai tempat wisata andalan di daerah Padalarang banyak dikunjungi oleh warga masyarakat yang sekedar ingin melihat peninggalan masa prasejarah, sekaligus menikmati keindahan alam, atau yang sengaja datang berziarah untuk mendoakan leluhur tanah Sunda. Konon, ada beberapa nama tokoh gaib yang dipercaya sebagai leluhur yang dulu menghuni tempat ini. Ya, pernah saya bertemu gitu kan sama para leluhur di sini yang dipanggilnya Ibu Sepuh sama Rama Sepuh. Terus ada juga Eyang Tunggal, terus Eyang Mas Gumulung, terus ada juga Eyang Purbakawasa, Eyang Purba Asih, Eyang Purbawisesa. Untuk memperoleh informasi ilmiah seputar sejarah Goa Pawon, saya pun berjumpa Pak Lutfi yang akan menemani saya melakukan penelusuran lebih jauh di tempat ini. Baik, bagusnya kita langsung ke lokasi aja ya. Oke. Kita naik sini. Untuk mencapai gua utama, jalan mendaki dan cukup terjal. Saya lalui dengan hati-hati. Nah, ini penelitian yang sudah kita lakukan selama ini di Goa Pawon. Ini kegiatan ekskavasi, 6 kotak sudah 3,20 meter. Kang Lutfi kan sebagai ketua dari tim penelitian dari Balai Arkeologi Bandung. Ya. Waktu melakukan penelitian di Goa Pawon ini khususnya menemukan apa, Kang? Banyak ya, saya katakan dari hasil penelitian arkeologi di Goa Pawon, saya katakan ini temuan sangat lengkap. Dan tidak hanya sisa budaya yang kita dapatkan, jadi sisa budaya materi seperti yang selama ini didapatkan dari penelitian arkeologi, kita juga menemukan manusianya. Jadi artinya kita mendapatkan kehidupan yang cukup lengkap di Goa Pawon itu. Artefaknya sangat beragam, manusianya pun tidak hanya satu individu kita dapatkan. Dari hasil ekskavasi terakhir di 2014 yang lalu, paling tidak kita sudah mengumpulkan 6 individu yang kita temukan di Goa Pawon ini. Nah, kalau dari jenis-jenis artefak yang ditemukan untuk menunjang adanya indikasi kehidupan manusia purba di Goa Pawon ini apa saja, Kang? Nah, yang terbuat dari batuan, kita dapatkan ada perkutor, alat batu pukul. Kemudian kita dapatkan alat-alat serpih dari bahan obsidian berupa pisau, lancipan, gurdi. Kemudian dari tulang mereka ulah lebih lanjut, dari tulang-tulang yang mereka makan, mereka buru, tulang mereka buat jadi lancipan, jadi mata panah, ada lancipan tunggal, ada juga lancipan ganda di sana. Dan juga ada sisa perhiasan yang kita dapatkan di sini. Kita tidak tahu siapa yang memakai perhiasan itu, tapi perhiasan yang kita dapatkan di Goa Pawon itu diantaranya ada yang terbuat dari gigi ikan, gigi hiu, satu seri dia,
di lubang bagian akarnya. Itu berupa kalung atau dibikin seperti apa? Nah, saya tidak menemukan pengikatnya, tapi besar kemungkinan diikat, disatukan. Kemudian juga dari bahan moluska, itu cangkang moluska itu mereka olah juga jadi perhiasan. Kemudian dari taring kucing-kucingan, bisa aja dari harimau atau kucing hutan mereka olah jadi perhiasan. Meski dari usia, kerangka manusia yang ditemukan merupakan yang tertua di Jawa Barat. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Apakah benar manusia prasejarah yang mendiami Gua Pawon merupakan leluhur orang Sunda? Nah kan saya kan juga mendengar cerita dari masyarakat bahwa katanya di sini merupakan tinggalan tulang belulang ini merupakan cikal bakal atau dari nenek moyang masyarakat Sunda sendiri. Itu bagaimana kan sebenarnya? Iya, karena ya sampai sekarang kan asal-usul Sunda masih tanda tanya. Siapa sebenarnya Ki Sunda itu? Dari kalau kita lihat temuan arkeologi selama ini, kalau kita ambil kawasan geografis, Tatar Sunda, di Tambak Sari kita temukan satu gigi manusia purba. Umurnya di lapisan tanahnya 600.000 tahun yang lalu. Bisa juga jadi itu Ki Sunda. Tapi tanda tanya juga, apakah Gua Pawon? Nah, itu penting nanti dilakukan penelitian dari unsur DNA-nya. Kita bikinkan seriasi DNA-nya, DNA manusia Pawon. Prasejarahnya yang disebut Ki Sunda, misalnya sudah dapat umurnya 9.500. Kalau misalnya dapat yang lebih bawah lagi, akan lebih tua lagi. Penamaan Gua Pawon sendiri berasal dari masyarakat sekitar. Pawon dalam bahasa Sunda berarti dapur. Karena pada saat pertama didatangi, di sekitar gua ini banyak ditemukan tulang belulang sehingga terlihat mirip sampah dapur. Dari situlah kemudian gua ini dinamakan Gua Pawon. Mendengar sejarah Gua Pawon yang begitu panjang, saya pun tertarik untuk menggali informasi masa lalu dengan ditemani Sofi, rekan indigo saya. Nah Sofi, sekarang kan kita sudah berada di dalam kawasan Gua Pawon sendiri. Nah Sofi, bisa sedikit flashback nggak mengenai kawasan Gua Pawon ini sendiri? Kalau di sini flashbacknya aku kayak masa lalu ya, ini di masa lalu, orang-orang masa lalu yang menggunakan bajunya itu kayak yang pakai daun alas daun gitu. Ya. Jadi ini udah mulai ada yang datang. Oh, tadi Sofi, aku ngeliat Sofi ke arah situ terus melihat ada sosok apa? Itu sosok kayak siluman kelelawar lagi. Siluman Iya, kelelawar. gede Oh, banget. ada siluman juga di sini. Iya, sebelah situ kan tadi. Di situ tuh, di situ aku ngeliat ada kera warna putih. Tapi Besar? Tingginya sama? besar sekitar 2 meter ada kali ya. Nah di situ ya langsung kayak kita tuh kayak menarik dia gitu. Iya. Coba kita lihat sebelah sana, Sof. Iya. Nah, Sofi, sekarang kan kita agak lebih masuk ke dalam Gua Pawon ini ya. Sekarang yang Sofi lihat itu bagaimana kondisinya? Di sebelah situ, sebelah kiri itu aku ngeliat di situ ada kayak sosok ibu-ibu, rambutnya panjang, menggunakan selendang juga, warna ungu selendangnya. Di situ juga lagi duduk, lagi ngeliatin kita. Nah, kalau Sofi bisa bantu nggak ikut coba mendeteksi aura di sini? Bisa. Saya tertantang untuk merasakan aura penghuni gaib di salah satu sudut Gua Pawon. Di sini. Nah ini sosok yang tadi, yang ibu-ibu yang menggunakan selendang ini, tepatnya ada di depan halaman aja ya. Kenalin gitu dong. Iya, agak panas sih. Iya. Mainnya makin lama makin pegal banget. Dia juga capek tadi pas salaman juga, soalnya kan
Sejarah asal mula orang Sunda selalu menjadi cerita misteri yang menarik untuk diungkap, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun supranatural. Dan tempat yang diyakini dihuni oleh nenek moyang pertama orang Sunda adalah Goa Pawon yang berlokasi di kawasan Gunung Pawon, Desa Masigit, Padalarang, Jawa Barat. Goa yang diperkirakan telah dihuni manusia purba sejak zaman prasejarah, kurang lebih 9.000 tahun yang lalu. Terletak di atas tebing dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Goa yang selintas terkesan pengap dan berbau kotoran kelelawar ini terbentuk dari gugusan batu gamping. Dan di salah satu ruangannya memiliki semacam cerobong atau lubang besar di bagian dinding atapnya. Di balik keindahan alam Kabupaten Bandung yang menyatu dan menyita perhatian, terdapat sebuah situs yang dikenal dengan nama Situs Gua Pawon. Situs purbakala ini dikenal atau diyakini sebagai peninggalan sejarah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya kebudayaan masyarakat Sunda. Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama saya, Nesya Sylvia, akan mencoba menguak sejarah di tempat ini. Dalam perkembangannya, goa yang kini dijadikan sebagai tempat wisata andalan di daerah Padalarang banyak dikunjungi oleh warga masyarakat yang sekedar ingin melihat peninggalan masa prasejarah, sekaligus menikmati keindahan alam, atau yang sengaja datang berziarah untuk mendoakan leluhur tanah Sunda. Konon, ada beberapa nama tokoh gaib yang dipercaya sebagai leluhur yang dulu menghuni tempat ini. Ya pernah saya bertemu gitu kan sama para leluhur di sini yang dipanggilnya Ibu Sepuh sama Rama Sepuh. Terus ada juga Eyang Tunggal, terus Eyang Mas Gumulung, terus ada juga Eyang Purbakawasa, Eyang Purba Asih, Eyang Purbawisesa. Untuk memperoleh informasi ilmiah seputar sejarah Goa Pawon, saya pun berjumpa Pak Lutfi yang akan menemani saya melakukan penelusuran lebih jauh di tempat ini. Baik, bagusnya kita langsung ke lokasi aja ya. Oke. Kita naik sini. Untuk mencapai gua utama, jalan mendaki dan cukup terjal. Saya lalui dengan hati-hati. Ini penelitian yang sudah kita lakukan selama ini di Gua Pawon. Ini kegiatan ekskavasi, sudah 6 kotak, sudah 3,20 meter. Kang Lufika sebagai ketua dari tim penelitian dari Balai Arkeologi Bandung, waktu melakukan penelitian di Gua Pawon ini khususnya menemukan apa, Kang? Banyak ya, saya katakan dari hasil penelitian arkeologi di Gua Pawon, saya katakan ini temuan sangat lengkap. Dan tidak hanya sisa budaya yang kita dapatkan, jadi sisa budaya materi seperti yang selama ini didapatkan dari penelitian arkeologi, kita juga menemukan manusianya. Jadi artinya kita mendapatkan kehidupan yang cukup lengkap di Gua Pawon itu. Artefaknya sangat beragam, manusianya pun tidak hanya satu individu kita dapatkan. Dari hasil ekskavasi terakhir di 2014 yang lalu, paling tidak kita sudah mengumpulkan 6 individu yang kita temukan di Gua Pawon ini. Nah, kalau dari jenis-jenis artefak yang ditemukan untuk menunjang adanya indikasi kehidupan manusia purba di Gua Pawon ini apa saja, Kang? Nah, yang terbuat dari batuan, kita dapatkan ada perkutor, alat batu pukul. Kemudian kita dapatkan alat-alat serpih dari bahan obsidian berupa pisau, lancipan, gurdi. Kemudian dari tulang mereka ulah lebih lanjut, dari tulang-tulang yang mereka makan, mereka buru, tulang mereka buat jadi lancipan, jadi mata panah, ada lancipan tunggal, ada juga lancipan ganda di sana, dan juga ada sisa perhiasan yang kita dapatkan di sini. Kita tidak tahu siapa yang memakai perhiasan itu, tapi perhiasan yang kita dapatkan di Gua Pawon itu diantaranya ada yang terbuat dari gigi ikan, gigi hiu,
satu seri dia di lubang bagian akarnya. Itu berupa kalung atau dibikin seperti apa? Nah, saya tidak menemukan pengikatnya, tapi besar kemungkinan diikat, dia nggak selalu disatukan. Kemudian juga dari bahan moluska, itu cangkang moluska itu mereka olah juga jadi perhiasan. Kemudian dari taring kucing-kucingan, bisa aja dari harimau atau kucing hutan mereka olah jadi perhiasan. Meski dari usia, kerangka manusia yang ditemukan merupakan yang tertua di Jawa Barat. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Apakah benar manusia prasejarah yang mendiami Gua Pawon merupakan leluhur orang Sunda? Nah kan saya kan juga mendengar cerita dari masyarakat bahwa katanya di sini merupakan tinggalan tulang belulang ini merupakan cikal bakal atau dari nenek moyang masyarakat Sunda sendiri. Itu bagaimana kan sebenarnya? Iya, karena ya sampai sekarang kan asal-usul Sunda masih tanda tanya. Siapa sebenarnya Ki Sunda itu? Dari kalau kita lihat temuan arkeologi selama ini, kalau kita ambil kawasan geografis, Tatar Sunda, di Tambak Sari kita temukan satu gigi manusia purba. Umurnya di lapisan tanahnya 600.000 tahun yang lalu. Bisa juga jadi itu Ki Sunda. Tapi tanda tanya juga, apakah Gua Pawon? Nah, itu penting nanti dilakukan penelitian dari unsur DNA-nya. Kita bikinkan seriasi DNA-nya. DNA manusia Pawon, prasejarahnya yang disebut Ki Sunda, misalnya sudah dapat umurnya 9.500. Kalau misalnya dapat yang lebih bawah lagi, akan lebih tua lagi. Penamaan Gua Pawon sendiri berasal dari masyarakat sekitar. Pawon dalam bahasa Sunda berarti dapur. Karena pada saat pertama didatangi, di sekitar gua ini banyak ditemukan tulang belulang sehingga terlihat mirip sampah dapur. Dari situlah kemudian gua ini dinamakan Gua Pawon. Mendengar sejarah Gua Pawon yang begitu panjang, saya pun tertarik untuk menggali informasi masa lalu dengan ditemani Sofi, rekan indigo saya. Nah Sofi, sekarang kan kita sudah berada di dalam kawasan Gua Pawon sendiri. Nah Sofi, bisa sedikit flashback nggak mengenai kawasan Gua Pawon ini sendiri? Kalau di sini flashbacknya aku kayak masa lalu ya, ini di masa lalu, orang-orang masa lalu yang menggunakan bajunya itu kayak yang pakai daun alas daun gitu. Ya. Jadi ini udah mulai ada yang datang. Oh, tadi Sofi, aku ngeliat Sofi ke arah situ terus melihatnya ada sosok apa? Ya, itu sosok kayak siluman kelelawar lagi. Siluman Iya, kelelawar. gede Oh, banget. ada siluman juga di sini. Iya, sebelah situ kan tadi. Di situ tuh, di situ. Di situ aku ngeliat ada kera warna putih, tapi Besar tingginya semana? besar sekitar 2 meter ada kali ya. Nah di situ ya langsung kayak kita tuh kayak menarik dia gitu. Iya. Coba kita lihat sebelah sana, Sof. Iya. Nah, Sofi, sekarang kan kita agak lebih masuk ke dalam Gua Pawon ini ya. Sekarang yang Sofi lihat itu bagaimana kondisinya? Di sebelah situ, sebelah kiri itu aku ngelihat di situ ada kayak sosok ibu-ibu, rambutnya panjang, menggunakan selendang juga, warna ungu selendangnya. Di situ juga lagi duduk, lagi ngeliatin kita. Nah, kalau Sofi bisa bantu nggak ikut coba mendeteksi aura di sini? Bisa. Saya tertantang untuk merasakan aura penghuni gaib di salah satu sudut Gua Pawon. Di sini. Nah ini sosok yang tadi, yang ibu-ibu yang menggunakan selendang ini, tepatnya ada di depan. Salaman aja ya. Kenalin teman. Iya, agak panas sih. Iya. Mainnya makin lama makin apa? Pegal banget. Dia juga capek tadi pas salaman juga, soalnya kan